Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Indonesia unggul 3-1 nih guys lawan Timur Leste di babak pertama. Apakah Indonesia bisa mempertahankan kemenangan ini dan lolos ke babak selanjutnya? Kedua dari Revans juga, jadi dia cetak 2 gol terakhir nih menit-menit 45-46 lah. Itu nggak sengaja kiper Timur Leste kecil badannya, terus pas dia kayak gini bolanya kena punggung dia, bolanya masuk. Memang tuh naruh bolanya tuh kayaknya emang sengaja di ujung Indonesia di tadi itu. Bagus lah. Gimana nih? Walaupun tidak bagus-bagus sama. Babak pertama antara Indonesia lawan Timur Leste. Timur Leste bisa lebih sabar lagi nih guys menghadapi Indonesia karena skemanya mereka juga bagus nih. Mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan tinggi ya, seperti Galih Freitas lah kurang lebih. Nomor 10 pemain Timur Leste itu sangat bahaya sekali. Gimana menurut lo berita bola? 18 detik juga follow ya guys. Menurut saya Timor Leste ini sudah ada perkembangan yang luar biasa ya. Karena mereka berhasil mencetak 2 gol melawan Indonesia, walaupun ya secara keseluruhan Indonesia menguasai jalannya pertandingan begitu kan. Tetapi overall Timor Leste tidak buruk-buruk amat. Kenapa? Karena dia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Ya, jadi ya Indonesia kedepannya harus bisa bermain lebih bagus lagi kalau mau mendapatkan trofi di ajang Piala AFF U19 ini. Ya, kira-kira seperti itu. Berpeluang hat-trick, Jens Raven tidak mau egois. Wah, ini yang keren ini. Yes, it was an amazing game. I want to say once more, I had an assist on Figo, Cafiato, and Okaka, so 3 assists. Not want to be selfish, but I'm a striker, so I'm always saying what it is. So 2 goals, 3 assists. I'm very happy with it, but I think as a team we performed really good today. Also want to send credits to Cafiato. Dia sebenarnya bisa cetak hat-trick, tapi dia ini bagus sekali. Makanya dia kasih ke Arkan Kakak lagi untuk bisa cetak gol di ajang Piala AFF ini, teman-teman. Jadi menurut saya Jens Raven ini layak disematkan man of the match tadi malam ini. Bolehlah dia jadi man of the match tadi malam. Jangan pernah cadangin Jens Raven, let's go! Timnas U19 berhasil membantai Timor Leste dengan skor 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai status juara grup A. 6 gol dari timnas Indonesia dicetak oleh Jens Raven yang mencetak brace, Figo Denis, Kadek Arel, Arkan Kakak, dan juga Cafiato Rizky. Pertama gue mau ngebahas Jens Raven dulu. Jangan pernah cadangin Jens Raven karena kita bisa lihat kualitas dari seorang Jens Raven di pertandingan ini. Nah, ini Jens Raven yang jadi man of the match ini. Yang setuju like. Cuman bisa cetak gol, pegang bolanya kuat, ya kan? Terus mainnya benar-benar work rate-nya bagus banget, permainan tuh bisa jalan di sekitar dia dan dia tuh ngejar bola terus kemana-mana. Tapi kalau mau ngomongin man of the match ini, Cafiatur cakep banget di pertandingan ini. Cafiatur boleh juga dia 3 assist dan juga 1 gol spektakuler dari luar kotak. Di laga sebelumnya Cafiatur juga cetak assist ya, jadi emang semuanya dari corner sih, tapi emang gacor loh Cafiatur beneran. Laga kali ini Arkan Kakak akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala AFF U19 ini karena Jens Raven yang tidak egois. Betul. Jens Raven bisa aja mencetak hat-trick tapi memilih untuk mengoper ke Arkan Kakak untuk menaikkan kepercayaan diri dari seorang Arkan Kakak, dan itu top banget dari seorang Jens Raven. Gue yakin banget Arkan Kakak ini striker yang punya potensi. Jadi dia butuh kepercayaan diri dan butuh ya gol-golnya akan datang lah, insya Allah. Semangat Arkan Kakak pokoknya. Di semifinal nanti kita akan melawan juara grup C atau runner-up terbaik. Kalau runner-up terbaiknya itu berasal dari grup B, tapi kayaknya runner-up terbaiknya juga dari grup C. Sini dua-duanya udah 6 poin. Jadi kemungkinan besar sih kita akan lawan Malaysia. Lihat deh, 2 pertandingan Malaysia udah cetak 16 gol. Gila emang, tapi ya pertentuannya adalah lawan Malaysia Thailand nanti. Oke, jadi semangat buat timnas Indonesia U19. Nah, ini ujian sesungguhnya ini bukan di sini. Ujian sesungguhnya itu ada di semifinal nanti. Nah, kita lawan negara sekelas Malaysia dan Thailand yang kalau boleh dikatakan mereka ini kualitasnya sama dengan Indonesia. Nah, kalau Thailand ya bolehlah dia sedikit di atas Indonesia. Nah, kalau seandainya kita berhadapan dengan 2 negara ini dan pola permainannya itu seperti di babak penyisihan grup, saya pikir Indonesia akan kewalahan nanti untuk mencetak gol di kedua negara ini gitu. Nah, kalau mereka rubah skenario, rubah formasinya, saya pikir Indonesia bisa tembus ke final dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan angkat trofi juga dengan Indra Safri ini, teman-teman.
Pelatih Timor Leste mengeluh, timnas Indonesia latihan di luar negeri, sedangkan kami kekurangan lapangan. Ya, hal tersebut disampaikan pelatih Timor Leste U19, Eduardo Pereira, sebelum menghadapi timnas Indonesia. Eduardo mengakui timnas Indonesia memiliki berbagai keuntungan sebelum tampil di Piala AFF U19. Bahkan, Eduardo berpendapat ada perbedaan yang jauh antara timnya dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempersiapkan diri dengan matang, termasuk menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Sedangkan hal tersebut tak bisa ditiru Timor Leste. Selain itu, Timor Leste juga kekurangan fasilitas berlatih termasuk stadion. Ya, meski begitu, Eduardo menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Ia akan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan timnya guna bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Timor Leste dan Indonesia ini, Indonesia jauh di atasnya Timor Leste. Bahkan secara kualitas permainan pun Indonesia jauh sekali di atas Timor Leste. Jadi tidak heran kalau Indonesia tadi malam itu bantai Timor Leste dengan skor yang cukup mencolok 6-2. Karena ya Indonesia secara permainan, secara kualitas jauh di atas Timor Leste, bagaikan bumi dan langit itu. Main seperti ini, apa yakin bisa menjadi juara? Ya, Indonesia U19 mampu lolos ke semifinal ASEAN Championship atau AFF U19 setelah mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 6-2 dan lolos sebagai juara grup. 3 kali kita mampu meraih kemenangan dari 3 kali bermain di fase grup. Dan kenapa gue bilang main seperti ini apakah yakin bisa jadi juara? Karena gue tidak melihat perubahan strategi dari 3 pertandingan awal dari timnas Indonesia. Ya, terutama strateginya apa, gameplaynya itu jelas. Bola ke sayap, crossing, bola ke sayap, crossing, dan memanfaatkan bola-bola atas itu banyak sekali. Ya, dan kalau kalian lihat mayoritas dari gol kita dari fase grup itu mayoritas itu bola-bola atas. Betul, setuju. Ya, kalaupun nggak bola-bola atas ya mungkin shooting jarak jauh. Ini kedua. Nah, sebenarnya gue tidak ada masalah dengan gaya permainan crossing, walaupun gue nggak enak nontonnya, tapi that's okay lah kalau efektif, kalau sukses, kalau dijalankan dengan benar. Kalau eksekusinya di lapangan itu benar, crossingnya akurat, headingnya akurat, seperti di pertandingan ini dan juga di pertandingan pertama lawan Filipina, gak ada masalah, gue meremata lah, ya. Tapi kalau seperti case-nya lawan Kamboja, di mana kita kesulitan, lawan sudah sebenarnya bisa antisipasi hal tersebut, itu yang akan jadi repot karena lawan kita di semifinal tidak akan mudah. Setuju. Kemungkinan ketemu Thailand. Oke, misalkan Thailand menang, kita menang lawan Thailand, ke final ketemu Australia, main seperti Australia jauh di atas kita, lawan Australia yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Apakah bisa? Nah, itu yang menurut gua harus kita sama-sama lihat dan sama-sama concern akan hal itu. Kita dukung semua, gue juga dukung. Ya, apapun yang terjadi gue dukung. Cuman harus ini harus kita beri masukan juga timnas ini supaya nanti ketika deadlock misalkan strategi ini tidak berjalan, maka ada opsi lain, plan B, maka ada alternatif strategi lain. Contoh kombinasi dari tengah, ya kan? Contoh bagaimana umpan-umpan pendek, trupas, itu harus dilakukan, harus disediakan, dan gue yakin pasti akan ada. Ya, semoga ada sehingga nantinya ketika crossingnya mandek, nggak akurat, buntu, itu bisa dilakukan strategi alternatif. Dan pemilihan Jens Raven ini gue harap dia akan terus jadi starter karena strateginya cocok dengan dia. Dia adalah real striker yang punya postur tinggi, yang punya bola-bola atas juga bagus. Jadi harusnya Jens Raven yang jadi starter. Kalau saya lihat pertandingan tadi malam di babak kedua itu mereka justru lebih banyaknya itu skill individu daripada permainan tim secara keseluruhan. Kalau kita lihat serangan-serangan Indonesia tadi malam ke Timor Leste, itu sebenarnya Indonesia bisa menang bahkan sampai 9-2 itu atau 10-2, atau mungkin Timor Leste hanya bisa cetak 1 gol. Tapi ya di babak kedua itu mereka lebih mementingkan skill individu, di mana Jens Raven seharusnya bisa over, ya dia memilih untuk shooting gitu. Walaupun ya dia di pertandingan kali ini bagus sekali gitu, dia cetak 2 gol dan 1 assist sih. Tapi ya di babak kedua menurut saya kalau misalkan pola permainannya seperti ini dan mereka lawannya contoh Thailand, Malaysia atau Australia agak berat sih. Ya berat sekali. Lawakan hari ini guys, katanya kita ketakutan gara-gara Malaysia tunjuk pelatih baru asal Spanyol. Astaga, mereka ngasih kita rival padahal kita udah mikirin Irak, Jepang, Australia, udah gak kepikiran anjir lawan Malaysia itu kayak gimana. Udah pasti lawan Malaysia ini, Malaysia di bawahnya kita, jadi ya tidak perlu pikir lah mereka ini siapa sih, ya kan, mereka ini jauh di bawahnya kita. Jadi buat apa kita terlalu pikir sama si
Malaysia ini. Malaysia itu di bawahnya kita, jauh sekali gitu. Ya walaupun satu tingkat di bawahnya kita, tapi ya secara permainan Indonesia jauh di atasnya Malaysia lah ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen untuk persepak bolaan Indonesia, khususnya tadi malam Indonesia lawan Timor Leste, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor yang cukup yang mencolok 6-2. Ya, secara permainan Indonesia unggul ya. Kemudian Jens Raven diturunkan sebagai starter dan mencetak 2 gol dan 1 assist. Dia sebenarnya bisa cetak hat-trick, tapi dia memilih untuk over ke Arkan Kakak, dan Arkan Kakak bisa cetak gol pertamanya di ajang AFF ini teman-teman, gol pertamanya Arkan Kakak. Jadi sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.